Halo, selamat datang di channel ini. Tempat kita bahas keuangan rumah tangga, tapi tanpa bikin kepala cenat-cenut. Soalnya, kalau ngomongin duit terlalu serius, bisa-bisa malah jadi debat kusir. Coba jujur deh, pernah nggak ngalamin istri lagi semangat nabung, nyusun pos keuangan, nyicil emas pelan-pelan? Suaminya diam-diam ngutang buat beli knalpot racing, biar motornya bisa nguwing. Tiap bulan istri nyisihin 500.000, suaminya malah ngutang 1 juta. Itu bukan strategi keuangan, itu jebakan Batman Beb. Kalau kamu ngerasa relate, duduk santai dulu. Kita bahas kenapa keuangan rumah tangga tuh sering kayak main tarik tambang. Yang satu narik, yang satu malah dorong. Gue pernah dapat DM dari seorang ibu muda. Mas, aku udah capek. Aku sisihin uang belanja, nggak beli skincare demi nabung. Suamiku malah ngutang online buat beli jersey bola di Sri Lanka. Lucu? Iya. Sedih? Banget. Karena satu pihak ngerasa berjuang keras. Sementara yang satu kayak lagi pakai cheat unlimited belanja. Masalah utamanya bukan soal uang. Tapi karena nggak satu visi dan nggak ngobrol. Yang satu mikir, kita harus punya tabungan buat sekolah anak. Yang satu mikir, kita masih muda, nikmatin hidup aja dulu. Nanti juga ada rezeki. Kenapa sih pasangan bisa bentrok soal duit? 1. Pola pikir soal uang dari kecil beda. Istri tumbuh dengan mindset hemat, nabung, jangan boros. Suami tumbuh dengan mindset uang itu dinikmati, bukan disimpan. Dua-duanya nggak salah. Yang salah kalau nggak pernah dibicarakan. 2. Nggak punya aturan pengeluaran. Contoh, gaji 10 juta. Istri kira suami pegang 2 juta buat jajan. Suami mikir, ya ada sisa 5 juta nih. Pas banget buat cicilan Vespa. 3. Nggak transparan soal utang dan pay later. Cuma 300.000 kok. Tapi kalau 5 kali sebulan, udah kayak nyicil motor. Kunci hubungan sehat itu keterbukaan. Kalau dompet aja bisa dibuka, masa hati dan isi rekening nggak bisa. Gaji itu kayak kolam ikan. Kalau dimasukin terus tanpa bocor, ya penuh. Tapi kalau bolong, istri masukin lele, suami buang gurame. Lama-lama isinya cuma air dan kenangan. Nabung itu kayak nyiram tanaman. Tapi kalau yang satu nyiram, yang satu malah cabut dari akarnya. Yang tumbang bukan cuma tabungannya, tapi juga hubungan rumah tangganya. Utang pay later itu kayak mantan. Awalnya manis, pas jatuh tempo bikin nyesek. Supaya nggak jadi tarik tambang keuangan terus, ini beberapa tips. 1. Buat uang bebas masing-masing. Suami 500.000 buat hobi. Istri 500.000 buat skincare. Sisanya buat keluarga dan tabungan bareng. 2. Saling tahu kondisi keuangan. Berani terbuka soal utang, cicilan, kartu kredit. Utang yang disembunyiin, masalah yang tumbuh diam-diam. 3. Punya goal bersama. Jangan cuma bilang ayo nabung, tapi harus jelas tujuannya. Nabung buat rumah, nabung buat sekolah anak, nabung buat umrah bareng. 4. Rutin evaluasi keuangan. Tapi jangan kayak sidang. Cukup kopi dan cemilan. Ngobrol santai. Evaluasi sambil ngemil itu jauh lebih damai. Yuk main sebentar. Jawab jujur di komentar. Apa pengeluaran diam-diam yang paling sering kamu lakukan? Barang gak penting apa yang sering kamu beli cuma karena lagi diskon. Siapa yang lebih boros di rumah, kamu atau pasangan? Tulis di bawah. Biar kita ketawa bareng dan belajar bareng di video selanjutnya. Ingat, rumah tangga itu bukan lomba siapa paling hemat atau paling boros. Tapi soal dua kepala yang belajar kerja sama. Bukan tarik uang tapi tarik impian bersama. Gaji suami istri bisa jadi sumber kebahagiaan keluarga. Asal bukan yang satu ngerem, yang satu gaspol sampai oleng. Kalau video ini relate, kasih like, subscribe, dan share ke pasangan yang butuh refreshing keuangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.